Saudaraku, tak banyak manusia yang bisa tetap bening dalam laku pergumulan yang kadang membuat pusing. Tak banyak juga yang mampu tetap hening di saat permasalahan hidup membuat segala hal terasa genting. Tak jarang juga penderitaan atau pergumulan itu ingin kita tolak. Dan jika bisa, kebahagiaan saja yang memenuhi benak. Nyatanya, kadangkala kita harus berada di ruang antara pergumulan dan kebahagiaan. Keputusasaan dan harapan. Kematian dan kehidupan. Ruang yang tak selalu nyaman, sebab tentu manusia berharap bisa segera beranjak ke depan. Mampukah kita merengkuh ruang antara ini? Merengkuhnya dengan hening, bening, dan tak melulu berteriak dengan bising. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan saja
seorang yang lahir dari perempuan, seperti halnya seorang lain yang lahir dari perempuan pula. Umurku singkat. Yang panjang adalah kegelisahanku, juga harap-harap semu yang kupanjatkan dalam setiap doa pagi dan malamku. Sebab aku tidak tahu berapa banyak bulan yang akan kuhabiskan dalam hidupku. Kadang aku ingin jadi seperti pohon. Kalau ia ditebang, ia bisa punya harapan untuk tumbuh kembali. Tunasnya tidak berhenti tumbuh. Bahkan, ia masih bisa kembali berbunga dan berbuah. Tapi kalau aku ditebang, akan kemanakah aku? Akan jadi seperti apakah aku? Dapatkah aku hidup lagi? Demikianlah setiap harinya isi pergumulan hatiku. Sebab berapakah jarak antara hidup dan mati selain satu helaan napas singkat? Besok aku akan kembali bergumul dan berharap hingga giliranku akhirnya tiba. Yang tak padam.
Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain tenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu.
Mazmur 31 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tuhanlah sumber iman bagi kita. Tuhanlah sumber pengharapan. 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 Satu Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa.
supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubang ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap
Rengkuhlah ruang di antara kematian dan kehidupan ini. Tenanglah, kuatkanlah hati saudara. Dalam kepedihan, dalam keputusasaan, kasih-Nya mengiringi jalan Sabtu sunyi saudara. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup yang senantiasa kita jalani.